Kalau saya pasti yang bisa nyanyi dulu. Karena eh, aktor ketika bermain drama musikal terus dia nyanyi, suaranya fals misalnya gitu ya. Suaranya fals sumbang gitu. Ya. Mengganggu gitu. Hmm. Itu mengganggu gitu ya. Nah, akhirnya dia buat naskah-naskah klasik itu dalam bentuk pertunjukan orkestra. Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Wah, kali ini kami mengundang salah satu dosen muda yang masih produktif. Wah, dosen muda teater yang masih produktif ini nggak banyak loh. Biasanya kalau udah jadi dosen tuh ya sudah berkarya di akademis. Tapi yang satu ini, wah, masih terus produktif berkarya. Kita sambut Rano Sumarno. Sambut, bukan sambit. Sambut. Oh, adem soalnya mas kita ini sembribit, ya. Bukan sembribut ya. Sehat Rano? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa ini? Berkarya apa ini? Baru selesai karya dan nyambut karya lagi. Wah, karya apa mas yang barusan? Baru selesai kemarin drama musikal Niskala Nawasena kemarin, pentas seminggu yang lalu persis. Ya. Oke. Wah, ini juga ini menarik. Kita belum pernah ngobrolin soal drama musikal ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara drama musikal selain mungkin musik pasti ya? Ya. Mungkin soal acting atau mungkin soal apapun lah unsur yang kira-kira membedakan antara teater konvensional dengan drama musikal itu apa? Ya, dari namanya aja kan udah drama musikal gitu ya. Sederhananya biar nggak bingung orang. Jadi intinya drama musikal itu drama yang dialognya dimusikan. Tuh. Jadi dialog-dialognya itu dilakukan gitu ya. Meskipun nggak melulu setiap dialog tuh harus nyanyi gitu ya. Tapi bahwa pertunjukan yang membedakan dengan drama konvensional itu kapasitas musiknya jauh lebih besar karena dialognya itu akhirnya ya dilakukan. Sederhananya seperti itu. Itu berarti memang untuk menyusunnya itu apakah biasanya memang ada dari sutradaranya langsung atau memang ada director khusus ini arrangernya? Nah, ini yang juga menjadi pembeda ya. Ya. Diproduksi drama konvensional sama drama musikal. Di sini peran penata lagu menjadi dominan. Gitu. Jadi kebetulan kemarin saya juga yang nulis naskahnya. Okay. Gitu. Jadi setelah naskah itu jadi, itu saya nggak langsung bisa langsung ngegarap. Jadi harus nunggu dulu lagunya. Gitu. Jadi dari tangan penulis masuk ke sutradara, kita bayangkan suasana adegan gitu. Nah, baru disinilah kerjalah penata lagu sama penata iringan. Baru setelah itu sutradara bisa kerja, koreografer bisa kerja, elemen-elemen yang lain bisa kerja. Jadi kalau konvensional sutradara dapat naskah langsung garapan gitu ya. Sutradara langsung ngebayangin adegan per adegan, suasana dan segala macam. Tapi kalau musikal kita sambil jalan kita nunggu nih gitu ya. Lagu-lagunya. Karena bagaimanapun karena dialognya ini dinyanyikan gitu ya. Jadi sutradara menunggu ini dialog ini akan jadi kayak gimana nih setelah dilakukan. Nah, dari situlah baru sutradara bisa membuat rangkaian adegan kayak gitu. Nah, kesulitannya memang agak susah ya nyari aktornya. Gitu. Di kampus itu kan juga ya banyak aktor gitu ya, banyak penyanyi. Tapi untuk mencari pemain yang komplit, bisa acting dan bisa nyanyi itu jarang banget gitu ya, susah. Misalnya jurusan teater itu pernah beberapa kali ngegarap drama musikal, itu rata-rata yang menjadi tokoh utamanya jarang orang teater. Gitu. Pasti orang musik gitu loh. Dan itu juga resiko yang saya ambil ketika saya bernegosiasi sama penata lagu. Jadi saya bilang prioritasin orang yang bisa nyanyi dulu. Gitu. Yang aktingnya nanti nomor 2 dah. Gitu. Karena orang
nonton drama musikal pasti akan menikmati lagunya. Ya, ya, Nah, ya, acting bisa saya tutupin, bisa saya akalin nanti. Saya tutup pakai misalnya adegan, koreografer, terus kostum dan segala macam lah. Itu bisa bisa saya tambal. Tapi kalau orang jago acting, main di drama musikal, ketika dia main solikoy, misalnya main sendirian, terus dia nyanyi sendirian, suaranya fals kan hancur. ya, 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 ya. Gitu. Jadi prioritasnya yang bisa nyanyi dulu kemarin. Oh menarik ini karena biasanya ketika kita ngomongin drama memang rata-rata orang-orang intensitasnya kepada acting. Tapi Actingnya dulu. ketika drama musikal, Iya. fokusnya malah justru mencari orang yang memang harus Harus bisa nyanyi Harus dulu. bisa nyanyi dulu? Iya, karena Oh. karakter suara itu kan juga bawa karakter tokoh di sana gitu. Jadi banyak yang bisa acting tapi ketika disuruh nyanyi gitu ya, ya kewalahan gitu. Kayak gitu. Jadi ya tadi itu akhirnya negosiasi saya udah pokoknya cari aja yang sekiranya bisa nyanyi, bisa ngejar nada sampai oktav keberapa gitu ya. Nanti aktingnya biar nanti kita tutupin. Nah itu suka dukanya kemarin tuh ya, ya kayak gitu. Sulit mau menemukan aktor yang komplit itu susah. Iya, 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 iya. Tapi apakah apa ya? Memang itu selalu menjadi kasarannya kalau memang harus disuruh memilih antara memilih orang apa memilih penyanyi dengan memilih aktor di drama musikal memang lebih banyak prioritasnya ke yang memang lebih bisa nyanyi dulu ya. Betul. Kalau saya iya. Kalau saya pasti yang bisa nyanyi dulu. Karena aktor ketika bermain drama musikal terus dia nyanyi suaranya fals misalnya gitu ya. Suaranya fals sumbang gitu. Iya. Mengganggu. Gitu. Itu mengganggu. Saya kemarin pakai mini orkestra ya, combo ya. Gitu. Bayangkan kalau misalnya aktor main drama musikal tapi dia nggak bisa nyanyi misalnya gitu ya, terus diiringi oleh full orkestra misalnya gitu ya, musiknya udah gagah misalnya gitu ya. Musiknya udah gagah tapi suaranya nggak nyandak gitu ya, nggak nyampe kan, malah penonton terganggu Benar, gitu. benar, benar. Dan itu terbukti kemarin gitu ya, aktor yang di drama musikal ya, gitu, aktor dengan panggung yang besar kayak gitu, aktor suaranya bagus, aktingnya pas-pasan, itu bisa ketutup, gitu, itu bisa ketutup, gitu, karena ada karakter suara yang dia jual gitu ya. Nah, saya ikut membayangkan seandainya aktor itu dia aktingnya keren, tapi suaranya nggak nyampe sama notasi-notasi yang udah dibuat, Iya, iya. itu malah mengganggu. Malah mengganggu Iya, ya. gitu. Nah, ini juga menarik ya. Apa ketika apa ya? Berarti kasarannya ya, itu lebih gampang untuk mengajari seorang penyanyi berakting daripada mengajari aktor bernyanyi. Enggak Seperti gitu. itu. Kalau Atau kalau gimana? saya ngedirect itu lebih mudah mengakali gitu ya. Jadi ngakalin orang yang nggak bisa acting ketimbang saya ngakalin orang yang nggak bisa nyanyi. Gitu. Iya, iya. Bukan itunya, tapi ngedirectnya gitu. Saya bisa nutup orang nggak bisa acting dengan elemen-elemen yang lain gitu ya, dengan peran pembantu, kemudian atau dengan koreografer, dengan artistik, kostum dan segala macam. Itu lebih mudah gitu, lebih mudah. Tapi kalau suara kan nggak bisa orang didengar kan gitu kan. Bener, bener, Penonton paling jauh juga bakal denger gitu. Iya, Nggak iya, bisa saya ngakalinnya. Kayak gitu. Apalagi konteksnya memang drama musikal Betul, gitu ya. Pasti gitu. ekspektasi penonton otomatis mau mendengarkan Iya, musik-musiknya. betul kayak gitu. Nah, saya tuh beberapa kali nonton drama musikal ya. Oke. Kayaknya ada yang membedakan gitu antara musik yang di drama musikal dengan musik konvensional. Nah, Oke. taruhlah memang musik-musik yang memang seperti lagu balada itu kan juga sebenarnya naratif sebenarnya mereka bercerita. Tapi ketika di drama musikal itu sepertinya kayak entah gimana ya, entah aransemennya atau mungkin bagaimana dia menyusun apa ya, idiom-idiom musiknya itu membuat itu berbeda. Kalau menurut sendiri sebenarnya beda nggak sih? Ada musik khusus nggak sih untuk drama musikal dibandingkan dengan taruhlah kita sekadar mencomot musik yang sudah ada tapi kemudian kita kulik untuk menjadi pertunjukan teater, itu menurut sendiri gimana? Oke, jadi sebetulnya nggak ada konvensi ya yang mengharuskan bahwa drama musikal itu musiknya harus baru atau musik yang udah ada dipakai itu nggak boleh gitu ya, itu nggak gitu. Jadi pada awalnya ini saya cerita dulu dikit ya, Iya. gitu. Itu yang pernah saya pelajari sekitar abad ke-14-an itu, jadi ada sekumpulan
mahasiswa di Eropa itu dia aristokrat. Hmm. Dia pecinta naskah-naskah klasik. Gitu ya, naskah-naskah klasik gitu. Tapi dia sadar bahwa dia sedang hidup bukan pada zamannya naskah itu. Gitu. Jadi di satu sisi teater udah berubah gitu ya, udah berubah secara estetika, udah pada pertunjukan-pertunjukan yang realis. Tapi dia masih menggemari naskah-naskah yang klasik. Naskah klasik kan dia poetika gitu ya, dia grand style kayak gitu. Nah, kemudian dia ngakalin gimana dia bisa menghadirkan naskah-naskah klasik di tengah pada saat itu zamannya udah realis gitu ya. Nah, akhirnya dia buat naskah-naskah klasik itu dalam bentuk pertunjukan orkestra. Dinyanyikan Oke. pada saat itu gitu ya. Dinyanyikan. Dan kemudian ternyata itu malah mendapatkan respon yang positif. Oke. Bahkan menjadi pertunjukan yang mahal. Gitu, pertunjukan opera ya, teater musikal, drama musikal itu bisa bermain di gedung-gedung yang besar dan penonton orang kelas atas. Kayak gitu kan. Nah, artinya si musiknya itu udah musik orkestra. Bahkan aktornya itu juga harus bisa main seriosa. Teknik-teknik vokal itu menjadi kunci utama menjadi aktor drama musikal pada saat itu. Gitu ya. Nah, kemudian ketika itu lagi gandrung tuh gitu ya. Kemudian di Prancis ada sekelompok orang gitu ya yang pingin bikin drama musikal gitu ya. Tapi secara finansial nggak mampu untuk sebesar orkestra. Nah, akhirnya muncullah kelompok-kelompok teater musikal gitu ya. Itu di kafe-kafe. Jadi kalau kita sekarang pernah dengar istilah kabaret. Nah, itulah kemudian ada perlawanan atau ada semacam alternatif dari drama musikal yang begitu megah mahal ya dengan orkestra, teknik vokal yang tinggi. Kemudian muncul kelompok yang drama musikal yang munculnya di kafe gitu ya. Dia nggak mungkin ngejar nyaingin sana gitu karena secara finansial pasti mahal. Nah, akhirnya dia memilih estetika parodi. Gitu, diparodi, musiknya lebih urakan gitu ya. Ya kalau di sana seriosa, di sini enggak gitu. Di sini malah dengan parodi, dengan kelucuan gitu ya. Menertawakan sosial dan segala macam. Dan ternyata itu punya pasar. Gitu. Jadi ada pembanding gitu ya. Gitu. Ada alternatif gitu loh. Jadi sekali lagi kalau drama musikal sebetulnya nggak ada ketentuan gitu ya. Nggak ada ketentuan. Betul. Gitu ya. Kecuali mungkin orkestra pada saat itu. Karena aktornya dia harus mempunyai kapasitas penguasaan vokal menurut standarnya orkestra gitu. Tapi buat kelompok yang main di kabaret itu enggak gitu ya. Itu malah dijadikan bahan ketertawaan gitu. Jadi kalau kita nonton opera itu suasananya ya seperti suasana naskah-naskah klasik, agung, besar, poetika gitu ya. Dan tragik gitu ya. Tragedi terus wah pokoknya haru gitu ya. Haru gitu. Tapi ketika nonton kabaret enggak jauh dari situ. Malah kebalikannya. Orang bisa terbahak-bahak di sana. Tertawa, musiknya bisa joget, bisa apa. Nah, itu awal mulanya kabaret di sana muncul. Sampai sekarang kesana kesini tuh muncul gitu ya generasi-generasi kabaret. Itu kenapa kalau kita menonton kabaret pasti ketawa. Karena memang dari awal diciptakan memang untuk hiburan yang itu untuk senang-senang gitu gitu. Sebagai lawannya atau tandingannya opera. Wah, menarik. Saya baru tahu bahwa ternyata di drama musikal juga ada perlawanan semacam itu ya? Iya, betul. Ya bukan perlawanan lah, alternatif lah alternatif gitu ya. Ada pilihan alternatif karena opera itu nggak mudah ditonton oleh masyarakat biasa. Tiketnya mahal banget. Mainnya di gedung yang besar gitu ya. Jadi orang nggak semua orang bisa menikmati itu juga ya. Bener, sementara kabaret di kafe, orang cukup beli minum gitu, beli bir, beli kopi di situ bisa ketawa-tawa, bisa nonton gitu loh. Kayak gitu. Bener. Wah, menarik. Nah, kalau nggak salah dulu teater-teater zaman Yunani itu juga mereka sebenarnya sudah menggunakan musikalitas. Kalau salah choir gitu ya. Itu berarti juga sudah masuk ke dalam, sudah lahir ya drama musikal seperti itu. Nah, pembedanya dulu kalau zaman klasik itu musikal itu kan digunakan untuk tadi itu ya.
latar Ah, gitu ah, ya, ah. suara-suara latar, Ya, kur gitu ya, Benar-benar. kayak gitu. Tapi di drama musikal itu justru si aktornya yang membawakan teks itu dinyanyikan, kayak gitu. Tapi kalau dulu enggak, oh misalnya naskah Oedipus misalnya, Ya, si ya. Oedipusnya enggak nyanyi, dia membawakan membawakan teks itu dengan acting, Ya, kayak ya, gitu. Tapi di drama musikal tokoh Oedipus nyanyi gitu. Itu ketika muncul itu tuh generasi mahasiswa yang dia orang-orang aristokrat yang sangat mencintai naskah-naskah klasik tapi tidak hidup di zamannya. Nah, ya, ngakalinya adalah dengan itu dibikin dimusikalkan gitu. Oke.